Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang faktor individu dalam organisasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sabrina Cindy Aulia dengan NIM 200301143. Ya, perkenalkan, nama saya Soleh Wibowo, biasa dipanggil Soleh, dengan NIM 2003011144. Nama saya Fatur Dwi Anggoro dengan NIM 200301141. Perkenalkan, nama saya Krishna Primastya dengan NIM 2003011142. Perkenalkan, nama saya Sabita Sufi Marsa dengan NIM 20030111145. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik individu dan organisasi. Menurut Stoner dan Freeman, karakteristik individu adalah penjabaran dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh seseorang atau individu dalam melaksanakan kerja. Karakteristik individu adalah perilaku atau karakter yang ada pada diri seseorang karyawan, baik positif maupun negatif. Toha 2003. Karakteristik individu ini sangat beragam. Setiap perusahaan dapat memilih karyawan yang mempunyai kriteria yang sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Menurut Shimamura, karakteristik individu dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator berikut ini. 1. Keahlian. Keahlian yang terdiri atas pengetahuan kerja dan kepemilikan sertifikat kompetensi. Keahlian teknis adalah keahlian pokok pekerjaan dan kemampuan menerapkan teknik dan prosedur mengenai bidang kegiatan tertentu. Keahlian interaksi atau hubungan antar manusia adalah keahlian untuk bekerja sama dengan orang lain, mengenai pikiran dan perasaan orang lain, serta mampu merangsang dan mendorong orang lain untuk termasuk rekan sekerja. Keahlian konseptual adalah keahlian mental dalam mendukung seluruh kegiatan organisasi agar organisasi dapat mencapai tujuan. Yang kedua, kemampuan. Kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan yang terdiri dari kekuatan fisik dan kemampuan intelektual. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut stamina dan kecekatan. Kemampuan intelektual adalah analisis karakteristik individu, komitmen organisasi beban kerja, dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan mental. Robbins 2006. Kemampuan intelektual ini didapat dari tes IQ dan dari pendidikan formal. 3. Kebutuhan. Kebutuhan adalah jumlah keperluan, baik yang dapat bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosiologis, yaitu tingkat kebutuhan pangan, sandang, papan, rohani, dan tingkat sosial. Yang keempat, sikap. Sikap adalah kesiapsiagaan mental yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh tertentu atas cara tanggap terhadap objek dan situasi yang berhubungan dengannya, yaitu sikap dalam mendukung usaha pencapaian tujuan organisasi. Abdul Aziz Wahab menjelaskan beberapa karakteristik dari organisasi, diantaranya adalah 1. Sebuah entitas sosial. 2. Bertujuan atau diarahkan oleh tujuan, goal directed. 3. Memiliki sistem kegiatan terstruktur yang disengaja, dan 4. Dengan batas-batas yang jelas. Sedangkan menurut Gerloff, karakteristik dari sebuah organisasi yaitu 1. Tujuan, 2. Orang, 3. Rencana. Sedangkan beberapa pendapat lain mengenai karakteristik organisasi adalah
1. Lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan. 2. Dikembangkan untuk mencapai tujuan. 3. Secara sadar dikoordinasi dan dengan sengaja disusun. 4. Instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi. B. Isu seputar perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Di dalam suatu organisasi, perilaku individu mencerminkan setiap perilaku manajer terhadap bawahannya, di mana jika ia memperlakukan bawahannya dengan baik, maka suatu hubungan antara bawahan dan atasan terjalin dengan baik pula, sehingga jalinan kerjasama di dalam organisasi pun bisa berjalan dengan baik. Menurut Sofiandi dan Garniwa, perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Perilaku merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku ditentukan oleh dua faktor atau karakteristik, yaitu 1. Karakteristik individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu adalah kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lalunya. 2. Karakteristik lingkungan atau organisasi yang berpengaruh adalah hierarki, tugas, wewenang, sistem reward, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan dari lahir, tetapi juga dipengaruhi oleh effort atau usaha, ability atau kompetensi, serta situasi lingkungan. Perubahan perilaku merupakan hasil dari proses pembelajaran. 1. Penekanan. Pendekatan kognitif menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Penafsiran individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting dari lingkungan itu sendiri. Pendekatan penguatan atau reinforcement menekankan pada peranan lingkungan dalam perilaku manusia. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber stimuli yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Pendekatan psikoanalitis menekankan peranan sistem personalitas di dalam menentukan sesuatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang hanya sebagai ego yang berinteraksi dengannya untuk memuaskan keinginan. 2. Penyebab timbulnya perilaku. Pendekatan kognitif perilaku dikatakan timbul dan ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian pada struktur kognitif yang dapat dihasilkan dari persepsi tentang lingkungan. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh stimuli dengan baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Menurut pendekatan psikoanalitis, perilaku itu ditimbulkan oleh tegangan tensions yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan. Protes. Pendekatan kognitif menyatakan bahwa kognisi, pengetahuan, dan pengalaman adalah proses mental yang saling menyempurnakan dengan struktur kognisi yang ada, dan akibat ketidaksesuaian incomes. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, untuk nomor 4 ya. Yaitu kepentingan masa lalu dalam menentukan perilaku. Pendekatan kognitif tidak memperhitungkan masa lalu atau ahistorik. Pengalaman masa lalu hanya menentukan pada struktur kognitif. Dan perilaku adalah suatu fungsi dari pernyataan masa sekarang dari sistem kognitif seseorang tanpa memperhatikan proses masuknya dalam sistem. Teori reinforcement bersifat historik.
suatu respon seseorang pada suatu stimulus tertentu adalah menjadi suatu fungsi dari sejarah lingkungannya. Menurut pendekatan psikoanalitis masa lalu, seseorang dapat menjadikan suatu penentu yang relatif penting bagi perilakunya. Kekuatan yang relatif dari ide, ego, dan superego ditentukan oleh interaksi dan pengembangannya di masa lalu. Dan nomor 5 adalah tingkat dari kesadaran. Dalam pendekatan kognitif memang ada aneka ragam tingkatan kesadaran, tetapi dalam kegiatan mental yang sadar seperti mengetahui, berpikir, dan memahami dipertimbangkan sangat penting. Dalam teori reinforcement, tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak. Biasanya aktivitas mental dipertimbangkan menjadi bentuk lain dari perilaku dan tidak dihubungkan dengan kasus kekuasaan apapun. Aktivitas mental seperti berpikir dan berperasaan dapat juga diikuti dengan perilaku yang terbuka. Tetapi bukan bahwa berpikir dan berperasaan dapat menyebabkan terjadinya perilaku terbuka. Pendekatan psikoanalitis, hampir sebagian besar aktivitas mental adalah tidak sadar. Aktivitas tidak sadar dari ID dan superego secara luas menentukan perilaku. Untuk nomor 6 adalah data. Dalam pendekatan kognitif, data atas sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan lewat survei dan kuesioner. Pendekatan reinforcement mengukur stimuli lingkungan dan respon materi atau fisik yang dapat diamati lewat observasi langsung atau dengan pertolongan sarana teknologi. Pendekatan psikoanalitis menggunakan data ekspresi dari keinginan, harapan, dan bukti penekanan dan blocking dari keinginan tersebut lewat analisa mimpi, asosiasi bebas, teknik proyektif, dan hipnotis. Persepsi merupakan suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungannya. Distorsi persepsi atau penyimpangan persepsi di sini dibagi menjadi yang pertama, persepsi selektif adalah orang-orang yang secara selektif menafsirkan apa yang mereka saksikan berdasarkan kepentingan, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Yang kedua ada efek halo, menarik suatu kesan umum mengenai individu berdasarkan suatu karakteristik tunggal atau kesan pertama. Nomor 3 ada efek kontras, adalah evaluasi dari karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru dijumpai, yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah pada karakteristik yang sama. Untuk nomor 4 ada proyeksi, adalah menghubungkan karakteristik pribadinya terhadap karakteristik pribadi orang lain. Dan untuk yang terakhir ada stereotipe, menilai seseorang atas dasar persepsi kita terhadap kelompok dari orang tersebut. Salah satu kekuatan yang paling menghambat suksesnya kinerja kelompok adalah kurangnya berkomunikasi dengan baik. Fungsi komunikasi ada 4 dalam organisasi. Untuk yang pertama, sebagai pengendalian. Untuk yang kedua, ada motivasi. Yang ketiga, ada pengungkapan emosi. Dan yang terakhir, ada informasi. Proses komunikasi meliputi langkah-langkah antara sumber dan penerima yang menghasilkan penyampaian dan pemahaman makna. Komunikasi antara pribadi meliputi metode dasar yang mengandalkan
1. Komunikasi lisan, seperti pidato, percakapan dua orang, atau diskusi kelompok. Dan yang kedua ada komunikasi tertulis, seperti memo, surat, email, laporan berskala organisasi, mengirim faksi, meli. Dan yang terakhir ada komunikasi nonverbal, seperti gerakan tubuh yang provokatif yang mempunyai arti atau ekspresi wajah. Jadi komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap sikap individu dalam organisasi. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan rencana perusahaan yang telah direncanakan ditentukan oleh SDM yang dimiliki oleh perusahaan itu. Dan dalam membentuk SDM yang baik, perusahaan itu harus memerhatikan betul tentang kesejahteraan SDM tersebut. B. Saran. Sebaiknya untuk perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak, untuk lebih memberikan kesejahteraan kepada karyawan mereka agar mereka dapat lebih efektif dan efisien lagi dalam melakukan pekerjaan mereka dan lebih loyal terhadap semua kebijakan dari perusahaan.